Jadi resikonya apa nih dok? Nah, ya resikonya bisa mati. Kamu punya uang ini nggak 5 juta? Saya tanya ke suami, kamu punya uang nggak 5 juta? Punya. Ayo kita bawa ke panti asuhan gitu. Saya nggak tahu, uang operasi aja kita nggak punya gitu. Kita tuh lagi perjalanan nyari ini anak ini ngapain ya? Kenapa ya dari sehat terus nggak sehat? Kita tuh melek aja waras masih udah bagus. Bu, ini kalau 1 kali lagi ini nggak ketemu, besok harus operasi kecil buat masang ini. Ini apa lagi? Tolong dimudahkan gitu. Saya baca sholawat sebanyak bacanya. Saya nggak mau ini, nggak mau lihat gitu. Tiba-tiba dia diemin. Pintunya ditutup karena maghrib ya. Cuma itu kan kecil dan itu tuh muncul setelah setahun gitu yang ya, kita tuh haus terus disodorin air. Setiap hal kecil itu luar biasa buat kita. Saya merasakan itu karena mengulang sesuatu yang membuat kita itu sedih itu capek, bener mbak, memang capek gitu. Nama saya Dewi Ulung, saya ibu rumah tangga, saya ibu dari 2 putri. Anak pertama saya itu SMA, anak kedua saya usianya sebenarnya mau 12 tahun tapi kayak masih balita gitu. Terus keseharian saya selain sebagai istri, ibu rumah tangga, saya punya usaha. Jadi saya tuh kayak distributor full dropship. Jadi saya punya tim yang menjualkan produk-produk. Saya sebagai distributor nah kenapa saya memilih dropship, karena saya nggak perlu stok barang di rumah, saya nggak harus punya gudang, dan karena itu sangat penting buat saya. Jadi saya lebih fokus ke marketing, ke penjualan dan membangun tim. Saya nggak harus rekrut karyawan offline di rumah gitu, dan saya juga nggak harus meninggalkan rumah ke gudang atau ke kantor gitu. Karena jadi dari situ dengan usaha atau bisnis yang model seperti itu tuh saya bisa fokus ke anak saya, terutama si Cila kayak gitu. Jadi kami ini serumah 4 orang, jadi suami, saya, anak saya 2, perempuan semua gitu. Nah si kakaknya ini SMA kelas 2, kemudian adiknya Cila ini memang dia special needs, jadi awalnya dia lahir itu normal aja, karena selama mengandung saya juga rajin ke dokter, dan itu saya rutin USG setiap bulan, dan sempat periksa ke beberapa dokter, itu nggak apa-apa, nggak masalah, sampai dia lahir pun dia normal, sehat, alhamdulillah lahir dengan lancar. Setelah usia sekitar 8 bulan di usia merangkak itu ya, di usia merangkak itu dan merambat itu apa sih? Kalau orang Jawa bilang itu terantanan itu kayak berdiri, megang meja kayak gitu kan, berdiri. Nah, dia udah mulai terantanan, tapi tiba-tiba dia tuh kayak kembali ke fase merangkak, yang merangkak tuh kayak kesakitan gitu loh. Jadi dia merangkak jarak semeter itu kayak sulit banget. Nah, sampai tuh sekitar usia hampir 1 tahun. Jadi saya lupa, 8 bulan itu pertama kali gejala yang muncul dia juling. Jadi matanya tuh kayak juling. Waktu itu yang ngeh kalau nggak salah malah bapaknya yang kok kayaknya matanya agak aneh ya. Nah dari situ kita bawalah ke spesialis mata yang khusus anak. Kebetulan di Malang kan ada rumah sakit khusus mata. Kita bawa ke sana, kita periksain ke dokter mata yang khusus anak. Nah waktu itu tugas kami latihan fusi. Jadi kayak ini, misal kita pegang satu benda kecil, misal pensil atau bolpen lah gitu, jadi maju mundur gitu, jadi kayak melatih matanya itu. Nah setelah sekian bulan saya kembalikan ke dokternya, katanya ada kemajuan gitu, lebih bagus. Nah itu di usia 8 bulan. Kemudian di usia sekitar 1 tahun mulai ketika misal saya nyetir dia kan duduknya di belakang pakai car seat. Misal ada kayak polisi tidur gitu ya, jendul gitu, terus dia kan kayak gedok gitu. Nah itu dia nangis kayak sakit gitu. Terus misal pakai baju itu dimasukin baju di kepalanya,
itu kan kayak kepalanya kegoyang dikit ya, itu dia nangis kayak gitu. Sampai lama-lama ketika dia merangkak itu, padahal dia udah fase terantanan ya, udah di fase merambat berdiri, belajar berdiri, itu tiba-tiba dia merangkak itu kayak males, terus nangis, sakit, terus dia kayak balik ke apa istilahnya orang Jawa itu bilangnya ongkong-ongkong. Ongkong-ongkong itu kayak posisi merangkak yang dia maju mundur kayak gitu. Terus kita, ayo sini, maju gitu. Kok dia tetap gitu. Nah, kemudian dari situ dia sakit. Kebetulan dia sakit. Jadi sakit itu kadang memang satu kayak membuka jalan gitu, biar kita tuh tahu anak ini tuh kenapa gitu. Padahal sebenarnya sakitnya kayaknya sih nggak ada hubungannya sama si special needs-nya tadi. Jadi dia ternyata pneumonia waktu itu. Pneumonia, demam, terus kita bawa ke rumah sakit itu sekitar 12 hari harus rawat inap ya. Nah, selama rawat inap itu kan saya fotoin tuh setiap hari. Saya fotoin gitu. Yang awalnya dia bisa duduk, lama-lama dia duduknya tuh jatuh. Nah, lama-lama kalau duduk harus diganjel bantal. Lama-lama dia kalau duduk tersungkur, jatuh ke depan. Jadi dia kayak sudah nggak bisa duduk gitu. Nah, pulang dari rumah sakit, dia sama sekali nggak bisa duduk. Bisanya cuman tiduran aja. Kemudian saya nggak tahu anak ini kenapa kok nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya tiba waktunya kontrol, karena dari rumah sakit itu kan kita harus kontrol ya, mungkin sekitar seminggu kemudian tuh kontrol. Saya tanyakanlah ke dokternya, ini kenapa kok kayak gini. Nah, waktu itu dokternya bilang gini sih, ini saya duga dia ini kena DMD, intinya kerusakan otot secara terus-menerus yang dia akan semakin lama semakin nggak bisa apa-apa lah gitu. Itu saya pulang udah, ini makanan apa gitu ya. Nah, pulang itu, nah untungnya tahun-tahun itu kan udah ada internet ya. Jadi saya googling. Nah, ketika googling ternyata ada sedikit lega, karena DMD itu hanya menyerang anak laki-laki. Nah, itu di situ berarti ini saya ada harapan gitu. Nah, dari situ kita dirujuklah ke dokter saraf anak. Di situ kebetulan ya ketemu dokter yang agak gimana ya, namanya kita ini kan ibu baru yang kita tuh masih kita tuh lagi perjalanan nyari ini anak ini ngapain ya, kenapa ya gitu, dari sehat terus nggak sehat. Tapi ketemu dokternya yang tapi saya nggak bisa sebut namanya ya. Ya memang mungkin dokternya tipe yang seperti itu gitu. Jadi ketika dicek gitu, dicek lututnya, dicek sarafnya gitu. Nah, beliau bilang ini ada saraf yang belum matang gitu. Nah, kita kan nggak tahu ya, belum matang itu arahnya tuh kemana tuh gitu. Terus nanya dong, jadi risikonya apa nih dok? Nah, ya risikonya bisa mati. Itu antara kalau diingat ya lucu, tapi kalau ada keselnya juga gitu. Selama kita itu kan masih ibaratnya tuh kita lagi di ruangan yang gelap banget, yang kita tuh nggak tahu ya ini kita mau kemana gitu, kita mau jalan nanti ke Sandung atau ke Cemplung. Nah gitu tuh kayak butuh sesuatu gitu yang entah seberkas cahaya aja biar kita tuh tahu di mana sih jalannya, pintu keluarnya kayak gitu kan. Kadang saya tuh kalau disuruh cerita ini nggak mau ya gitu, kayak belum selesai gitu loh. Kayaknya saya mending kontennya yang lain. Jadi kontennya yang lain, nanti kalau udah kita tuh menata hatinya susah, terus ada yang komenan yang nggak jelas juga, itu tuh bikinnya kamu tuh kayak pernah sih gitu, Mbak kantung matamu loh kayak sampai kayak mau jatuh gitu. Kalau sempat ya bahas kantung mata, kita tuh melek aja waras masih udah bagus gitu loh. Itu orang tuh nggak mikir apa ya. Akhirnya ya udahlah, pulang kita dikasih tugasnya adalah CT scan. Besoknya kita CT scan, kemudian sorenya kita ambil hasil. Nah, sebelum malam itu sepulang dari dokter, sebelum CT scan itu nggak bisa tidur.
kali kedua kita itu yang ini apa lagi nih gitu yang harus dihadapin gitu. Akhirnya googling sampai malam, sampai ngantuk, sampai ketiduran, dan saya ketemu satu blognya dokter bedah saraf. Dokter kalau nggak salah namanya Dokter Andra. Itu beliau kalau nggak salah dokter di daerah entah Jawa Barat, entah Jakarta gitu. Nah, saya baca artikel beliau, alhamdulillah blognya itu isinya positive vibes banget lah itu. Jadi beliau menangani memang orang-orang yang punya masalah dengan saraf, yang memang harus operasi saraf, dan kebetulan gitu artikel terakhir gitu yang saya baca itu tentang hidrosefalus itu. Nah, waktu itu di blognya itu beliau cerita salah satu keajaiban itu ada di anak-anak. Karena anak-anak itu masih ada fase tumbuh kembang gitu loh. Ada fase tumbuh kembang. Nah, terus termasuk di hidrosefalus itu kadang-kadang orang tua itu telat membawa anaknya gitu loh. Padahal sebenarnya hidrosefalus ketika bisa ditangani lebih cepat, itu bisa kok ditolong kayak gitu. Dan kebetulan mungkin alhamdulillah Cila itu mungkin kasusnya ringan dibanding teman-temannya gitu loh. Karena banyak yang jauh lebih berat, perjalanannya itu lebih yang kayak nggak berujung gitu daripada Cila gitu. Nah, waktu itu hidrosefalus itu bisa ditolong penanganannya dengan operasi dan pasang tipisan, pasang selang. Jadi ibaratnya itu kalau saya menganalogikannya itu kayak yaitu saluran pembuangannya kan rusak ya, jadi dia dibuatkan buat sendiri kayak gitulah gitu. Nah, itu yang saya pahami waktu itu sampai, dan itu benar-benar artikel terakhir yang saya baca sebelum saya akhirnya ketiduran tengah malam itu sepulang dari rumah sakit gitu. Nah, besoknya CT scan, sorenya itu kita ambil CT scan, malamnya ke dokter untuk dibacakan hasil CT scan, dan benar dokter itu bilang ini ada cairan ya ibu, jadi anaknya itu hidrosefalus itu. Entah kenapa waktu itu saya lebih lega gitu daripada malam sebelumnya, karena ibarat kata saya tuh udah pegang lilin nih gitu. Oh oke, hidro penanganannya seperti ini, berarti habis ini harus operasi. Nah, PR selanjutnya adalah operasinya di mana, biayanya gimana gitu. Nah, akhirnya waktu itu kondisi si Cilanya ngantuk ya, udah malam. Di situ pulang, keluar dari situ, saya keluar duluan dari ruang periksa itu, saya keluar duluan. Nah, suami saya lah yang negosiasi sama dokter, rumah sakit mana, terus ke siapa, terus kira-kira biayanya berapa. Nah, saya keluar, saya tunggu di mobil, si Cila ini saya taruh di car seat, dia tidur, saya ke belakang ke bagasi itu, saya ngasih tahu kakaknya. Nah, entah kenapa gitu, saya berkali-kali ke rumah sakit itu tuh saya nggak pernah namanya parkir di situ. Kebetulan malam itu saya parkir di situ yang kondisinya tuh tenang, yang nggak ada orang tuh seliwer-seliwer gitu, yang bagasi kita tuh mengarah ke tembok itu, yang pokoknya tenang banget lah. Nah, di situ saya ngobrol sama si kakaknya. Setiap adiknya ini dirawat waktu pneumonia atau apa itu, kita memang dapat fasilitas dari kantor. Alhamdulillah dapat fasilitas asuransi kesehatan dari kantor, yang kita tuh dapat kamar yang bagus. Dia selalu ikut dan dia selalu excited lah, karena kan nggak ada saudara. Ada kakak saya tapi beliau kan kerja gitu, jadi dia selalu ikut. Jadi kita kalau adiknya di rumah sakit itu kita kayak di apartemen itu, berangkat sekolah sama kerja itu dari rumah sakit, nanti pulang ya ke situ. Saya jelasin kondisi adiknya tuh seperti ini, adiknya harus ini operasi, yang mungkin kita operasinya rumah sakitnya nggak di yang deket rumah, yang agak jauh, dan kamu nggak bisa ikut gitu. Nah, saya tidak menanyakan apa, tapi memberikan pilihan gitu. Kamu mau ke rumahnya Pupo itu kakak saya, atau kamu di rumah ini ditemenin Uti sama adik saya. Tuh, waktu itu ibu saya masih alhamdulillah sehat, dan adik saya waktu itu masih kuliah kalau nggak salah itu. Tuh, dan dia memilih di rumah ini ditemenin Uti sama adik saya. Dia tuh sebenarnya kan nggak pernah bisa jauh sama saya. Kalau sepupu-sepupunya tuh nginep di rumah Utinya pas liburan tuh oke. Dia nggak bisa, harus ada saya gitu. Jadi ninggalin ini kan juga PR gitu. Jadi yang dipikir dua nih, antara
sama kesana. Ya ini untungnya cuma 2. Kalau nggak kebayang kalau 4 atau 5. Bisa menerima, alhamdulillah oke gitu ya sudah. Jadi nah sejak itu kita kerja tim lah. Kerja tim. Dapat asuransi dari kantor. Cuman kalau di posisi besar waktu itu perkiraan tuh dana sekitar 50 juta. Waktu itu Mbak tahun 2014 itu. Nah, uang dari mana gitu kan. Nah, waktu itu dapat asuransi, cuman kan biasanya kita kayak rembes gitu. Jadi kita bayar dulu sendiri baru nanti dirembes ke kantor. Nah, kalau 50 juta kita harus bayar dulu sendiri, ini yang kita waktu itu jujur keberatan gitu loh. Nah, akhirnya kita nyari-nyari ke teman pinjam uang itu juga nggak bisa gitu. Terus telepon mertua pinjam uang itu juga masih banyak pertanyaan panjang gitu kan, sampai akhirnya kamu punya uang ini nggak 5 juta gitu. Saya tanya ke suami, kamu punya uang nggak 5 juta? Punya. Ayo kita bawa ke panti asuhan gitu. Saya nggak tahu uang operasi aja kita nggak punya gitu loh. Tapi saya punya 5 juta dan nggak tahu, pokoknya saya maunya itu. Dan untungnya suami waktu itu oke gitu. Nggak tahu nanti 50 juta dicari dari mana, saya nggak tahu gitu kan. Akhirnya disitulah kita bagi tugas. Nah, suami nyari dokter, nyari rumah sakit yang paling murah gitu. Yang dokternya yang baik, yang support gitu. Dan kebetulan kita ketemu agak jauh, tapi dokternya tuh sangat susah ditemuin. Tapi saya nggak tahu apakah efek dari 5 juta yang kita keluarkan tadi, kita tuh dibantu banget gitu. Bantu banget itu sama yang rumah sakit itu. Jadi kita dihubungkan sama dokternya, kemudian Bapak nanti kalau masuk sini, masuknya kita daftarin ke kelas 3 gitu ya. Nanti kita bantu nego ke dokternya. Bapak nanti masuk sini kita daftarin ke kelas 3, tapi masuk kamarnya kelas 2. Nanti setelah operasi kita masukkan ke VIP ya Pak gitu. Itu saya udah, ya Allah, rezeki banget ya Mbak, karena saya ngerasain ya ketika anak sakit kita tuh cuma butuh namanya istirahat sama ketenangan, udah gitu aja gitu. Nah akhirnya rumah sakit udah dapet, dokternya udah ketemu. Yang saya lakukan adalah menjaga kondisi si Cila ini gitu, karena kalau dia kayak flu dikit kan nggak boleh. Nah itu sudah kita tentukan, kalau nggak salah, saya lupa tanggalnya, 13 Mei, kalau nggak salah 13 Mei 2014. Jadi itu Cila baru banget ulang tahun 1 tahun. Jadi 1 tahun 1 bulan ya tuh. Waktu itu kita masuk rumah sakit itu malam tanggal 12 kalau nggak salah. Terus di sana itu langsung pasang infus, namanya dia kecil ya, masih 1 tahun, dan itu tuh nggak ketemu gitu loh. Buat masang infus itu nggak ketemu. Sampai perawatnya bilang gini, Ibu ini kalau 1 kali lagi ini nggak ketemu, besok harus operasi kecil buat masang ini. Ini apa lagi? Jadi di situ ya Allah, benar-benar saya tuh yang terakhir itu saya doa banyak sampai membaca sholawat itu. Ya Allah, terakhir ya Allah, tolong dimudahkan itu. Saya baca sholawat sebanyak bacanya, saya nggak mau lihat gitu. Nggak mau lihat, jadi saya miring aja, saya megangin, cuman saya pegangin bener-bener gimana biar dia tuh nggak gerak, biar dia itu nggak yang gimana heboh gitu. Kita sampai bungkus pakai jari, terus akhirnya terakhir dan dapat bisa diinfus di kaki. Jadi ya yang penting dapat, mau di kaki mau di mana, daripada di kepala saya malah nggak ini. Jadi di tangan nggak dapat, akhirnya di kaki alhamdulillah dapat. Nah masuklah kita ke kelas 3. Jujur kita nggak pernah gitu masuk rumah sakit kelas 3 itu yang satu nangis, lainnya ikut nangis gitu. Jadi semalam itu yang kita juga menyiapkan hati, anaknya harus puasa, yang kita tidurnya juga nggak enak kayak gitu. Dan ini tapi ya perjuangan yang atau ini saya cuman ini aja gitu, nggak kebayang orang-orang yang memang biasanya di kelas 3, kelas 2 gitu kan. Akhirnya
semalam itu udah terlalui lah dengan rewelnya, dengan ininya. Paginya mulai puasa gitu. Puasa juga tantangan juga ya, karena dia masih 1 tahun, masih full ASI kan, masih udah makan tapi kan masih ASI, ngantuk dia ASI gitu. Dan saya tuh sendirian karena suami masih kerja, jadi dia, aku nggak usah izin ya, aku ada di bawah gitu di parkiran gitu. Nah, dan kita waktu itu tuh bener-bener yang sembunyi gitu, maksudnya kita berangkat ke situ tuh hanya keluarga yang tahu gitu loh. Itu hanya keluarga yang tahu. Saya ditemenin kakak saya sama suami saya, dan suami saya itu nggak izin, nggak izin ke kantor, dan sebisa mungkin nggak ketahuan timnya gitu, karena kita lagi butuh tenang gitu loh Mbak. Kalau ketahuan dikit kan nanti banyak yang jenguk, banyak yang ini, padahal kita lagi pengen banget menenangkan diri itu. Saking pengen sendirinya, suami saya tuh ngurus kayak, jadi ada di asuransi kesehatan di kantor itu ada satu cara gitu biar kita tuh bisa nggak sistem rembes gitu loh Mbak. Kalau biasanya kan kita bayar dulu baru dirembes tuh. Nah, ini gimana caranya nih, kita nggak punya 50 jutanya kan gitu. Akhirnya ada satu cara itu, saya kurang tahu namanya, istilahnya kalau nggak salah garansi letter atau gimana ya. Jadi kita mengajukan dulu ke kantor kalau kita tuh mau ini gitu, kira-kira 50 juta, bisa nggak kantor yang bayar langsung ke rumah sakit gitu. Cuman kesulitannya adalah si rumah sakit ini percaya nggak sama perusahaan suami kayak gitu. Nah itulah alhamdulillahnya rezeki. Selain itu tadi ternyata boleh rumah sakit mengizinkan, dan kita dikasih masuk daftar sebagai pasien kelas 3, masuk ke kamar kelas 2, setelah operasi ke VIP gitu. Jadi malam itu masuk kelas 3, besoknya puasa itu saya yang gendong sendiri dengan rewelnya, yang karena nggak boleh ASI kan, puasa kan ya nggak bisa ASI, yang harusnya jam 12 molor jam 4, dan itu berarti rewelnya nambah. Dia baru tidur sebelah nangis, bangun lagi gitu, ya Allah gitu. Dan ini suami kemana sih gitu ya, sempat tidur, suami kemana sih, nggak bantu gendong lah apa gitu. Tapi ya itu tadi, karena kita di fase sembunyi gitu. Suami juga harus ibaratnya itu kerja, meskipun bisa dihandle dari jauh gitu kan, tapi gimana caranya dia tuh harus kerja gitu. Nah akhirnya jam 2 itu kita masuk ke ruang operasi. Saya ditemenin suami waktu itu masuk ruang operasi, udah dia rewel tuh, tapi begitu saya serahkan ke dokternya tuh dia tiba-tiba anteng aja, kemudian setelah saya serahkan, ya udah saya duduk di depan ruang operasi itu, saya baca doa, saya ngaji, saya pokoknya saya pasrahkan lah itu. Setelah itu saya ke kamar itu beres-beres, karena kan mau dipindah ke VIP kan. Kita beres-beres, saya mandi, makan, karena saya seharian kan nggak makan. Saya mau makan gimana, anak saya puasa gitu. Karena saya puasa, saya makan gitu. Tapi sekarang saya harus makan, harus mandi. Jadi ketika dia keluar itu saya harus kondisi udah fit, harus seger gitu. Mandi udah. Nah jam 4 saya balik, nunggu dipanggil. Nah begitu dipanggil pertama itu masuk saya. Jadi di ruang pemulihan operasi itu kebanyakan tuh kan ibu-ibu yang habis sesar, terus operasi apa gitu. Dan dia tuh pasien paling kecil gitu loh. Jadi orang tuh, Mbak kenapa gitu tuh banyak gitu. Nah di situ dia tuh mulai biusnya mulai hilang, yang dia tuh udah nangis, tapi nangisnya tuh pelan dan serak gitu. Nah itu udah saya cuman gini, adek ini bunda di sini gitu. Terus dia mulai mungkin udah notice lah ada ibunya di sini gitu. Terus mulai, tapi masih ngerengek, lama-lama saya nyanyiin apa aja gitu, sampai pokoknya ketika dinyanyiin dia tenang, terutama nyanyinya cicak-cicak di dinding. Itu dia mulai tenang. Nah itu saya ulang itu sampai yang nanya, Mbak kenapa senangnya cicak-cicak di dinding ya? Iya Bu, udah saya iyain aja daripada anakku rewel gitu. Terus entah gimana gitu, ada temen kerja saya dulu waktu gadis gitu, dia memang rumahnya Blitar ya, terus
Ya waktu itu ke Malang, mungkin posisi mau pulang ke Blitar gitu, dan tahu saya ada di rumah sakit yang searah sama dia gitu. Dia mampir gitu. Nah ketika keluar dari ruang pemulihan operasi ke kamar itu, dibantulah sama Mas itu. Dan karena saya capek nyanyi, Mas ganti kamu yang nyanyi. Cicak-cicak di dinding. Nanti siapa nyanyi cicak-cicak. Dan malam itu dia agak rewel gitu, masih belum boleh ngasih ASI kan. Jadi dia dari pagi sampai malam, kebayang dia belum masuk apa-apa kayak gitu. Tapi ya itulah tantangannya yang alhamdulillah kita diberi support system yang luar biasa, teman-teman yang baik, terus suami yang siaga, terus malam itu adik saya juga ke sana, terus kakaknya juga, anak saya yang pertama gitu, tetangga saya yang tetangga satu gang aja yang deket banget gitu. Alhamdulillahnya di situ saya dikelilingi orang-orang yang nggak julid gitu loh. Ya sudah, diterima aja gitu. Memang jalanmu tuh seperti ini, kata dokter gimana ya udah dijalani. Kalau memang harus operasi ya berangkat gitu. Kita apa yang bisa kita bantu gitu. Selesai banget operasi itu suami saya dipanggil dokternya. Udah Pak, udah selesai, anak sampean tuh kuat banget karena tekanannya itu kayak sekian, saya lupa angkanya ya. Jadi ibaratnya tuh kayak apa gitu, ibarat kata tuh kepala tuh penuh dan kayak ditekan berkilo-kilo gitu ya. Tapi anak sampean tuh hebat, dia kuat, insya Allah cepat sembuh gitu. Jadi bedanya satu dokter yang sebelumnya sama yang ini, antara dokter yang memberikan positive vibes itu betul-betul akan ngefek ke pasien dan keluarganya kayak gitu sih. Besoknya saat mati perubahannya tuh kayak luar biasa gitu, karena selama ini kan dia kayak, kalau anak hidro itu kan matanya jadi sipit, jadi di kepalanya tuh ada cairan yang tekanannya tuh kuat. Jadi kalau orang tua tuh mungkin pusingnya terus, migrain terus gitu, pusing terus. Nah pagi itu ketika dia bangun tidur itu dia udah ceria banget, yang matanya tuh kayak seger banget gitu, dan dia tuh ketawa-ketawa sambil narikin tisu ini, tarikin kayak gitu, dan bener-bener kelihatan bedanya kayak gitu loh. Setelah itu PR kita adalah ya memaksimalkan yang ada gitu. Jadi memang waktu itu kebetulan sekali, karena memang saya terbiasa, alhamdulillah apa-apa terus biasa sendiri ya gitu. Jadi ya mau nggak mau kita juga sebisa mungkin nggak bergantung sama orang lain gitu, karena ibu saya juga harus kembali ke rumahnya, kemudian adik saya juga harus kembali ke aktivitasnya masing-masing kayak gitu kan. Jadi mau nggak mau kayak gitu. Nah waktu itu saya punya usaha laundry yang masih kecil gitu ya Mbak, yang apa-apa itu kita beresin sendiri gitu. Nah itu mau nggak mau kita tutup gitu. Nah, sempat suami itu bilang, kamu nggak sayang, ini kan udah punya pelanggan. Ya tinggal sayang enggaknya itu efeknya gede yang mana nih. Kita kan mau menutup ini demi kita itu memperjuangkan si anak ini gitu, karena saya butuh fokus ke anak ini. Meskipun dia sebenarnya orang yang anaknya tuh nggak terlalu rewelan sih waktu kecil, tapi kan tetap kita harus memantau ya gitu. Alhamdulillah saya punya lingkungan yang positif vibe, yang nggak apa-apa selama kamu itu nggak ngomelin pembeli atau mengeluh gitu tentang pelanggan, itu nggak apa-apa gitu. Kamu mau posting apa aja nggak masalah gitu. Memang yang penting memang ada tips inspirasi di situ kayak itu. Termasuk ketika pandemi. Alhamdulillah pandemi itu ketika orang-orang usahanya gulung tikar, justru karena saya online itu semakin gede. Nah di situ di 2021 itu suami memutuskan resign, karena salah satunya karena si Cila ini mulai terapi lagi. Nah terapi itu kan dia lebih ke motorik kasarnya kan kurang ya. Ya semuanya di sisi semuanya tuh kurang. Khawatirnya soalnya dia oleng atau apa gitu kan, misal naik-naik tangga gitu, saya takut gitu. Jadi si anak kan nggak maju-maju nih gitu. Akhirnya dari situ, selain pandemi yang ayahnya itu resiko bekerjanya kan di rumah sakit,
marketing farmasi yang dia harus bersentuhan dengan nakes, dengan obat, dengan inilah rumah sakit kayak gitu. Nah itu akhirnya memutuskan untuk resign di waktu itu. Tantangannya adalah kudu sabar karena dia tuh tantrum itu loh. Karena dia kan ngomongnya jelas, tapi secara pemahaman dia kurang. Nah di situ kan efeknya bisa tantrum kan, apa yang dia inginkan dia nggak bisa mengungkapkan, dan kita sebagai orang tua dan itu nggak tahu maksudnya apa gitu. Jadi kadang ditambah lagi dia itu memori jangka panjangnya dia bagus, memori jangka pendeknya nih jauh banget. Jadi misal ini hari ini habis kemana, ketemu siapa, nanti dia bentar lagi dia lupa. Nah itu ngefek banget, terutama semakin dirasa ketika tahun-tahun kita tuh renovasi rumah itu, yang saya tuh kalau ibarat kata saya tuh kalau nggak depresi aja udah bagus itu. Jadi karena dia tuh terbiasa rutinitas kan ya, dia tuh harus begini. Nah ketika renovasi yang total itu kita harus pindah ke satu kamar di atas, yang tinggal sekamar itu bertiga karena kakaknya kan di pondoknya. Dia tuh perlu waktu berbulan-bulan untuk setiap datang dia langsung ke atas. Biasanya dia datang tuh masuk ke rumah yang lama yang kondisi dibongkar gitu loh. Sudah oke, dia naik ke atas. Ketika di atas sudah selesai kita turun, dia perlu waktu untuk menyesuaikan berbulan-bulan bahwa kita ini udah pindah ke bawah loh gitu. Dia udah datang udah naik dia turun gitu. Nah dan itu perlu waktu berbulan-bulan untuk memahamkan dia seperti itu, termasuk motor, mobil, pagar dibuka yang itu selama 1 tahun renovasi kan pagar dibuka tuh. Ketika pagar ditutup tuh dia marah. Jadi ketika kita baru datang itu kadang pagar itu nggak kita tutup sampai dia tunggu tidur baru kita tutup. Nah kadang ketika dia nyampe marah itu tuh kita kondisi capek juga kadang ikutan marah, tapi ya gimana ya gitu. Namanya komunikasi itu ya penting ya. Kadang saya ngomong kalau saya lagi udah marah, udah capek, tolonglah si anak ini tuh dihandle gitu loh, dihandle, ditenangin. Kadang karena kita juga nggak tahu ya dia tuh apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, itu kan kita nggak paham gitu loh. Jadi sampai sekarang pun masih ada part-part yang harus kita biasakan ya gitu Mbak. Jadi nyampe rumah yang ceria, tapi karena dia datang tuh nangis, yang mobilnya nggak boleh dimatiin lah yang ini. Tapi jangka panjangnya dia kuat, saking kuatnya dia. Dulu sekolah awal di Andalusia itu dia satu kelompok tuh ada yang namanya temennya itu Mbak Inan. Nah teman-temannya kan udah pada lulus tuh, dia yang masih di situ sampai sekarang kan gitu. Jadi tiap ditanyain itu tadi siapa aja temennya yang masuk gitu, ini terus yang nggak masuk siapa, Mbak Inan gitu. Dan itu bertahun-tahun dia tuh masih menyebut namanya Mbak Inan gitu loh. Dan bagusnya sih dia ini ada beberapa surat pendek dan panjang-panjang tuh dia kalau pendek-pendek mah insya Allah hafal, yang panjang tuh dia alhamdulillah juga hafal. Karena setiap hari kan kita ada ritual, misal tiap malam Jumat kita baca Yasin gitu, tiap habis duha kita baca Waqiah gitu, dan dia hafal di surat-surat panjang itu kayak gitu. Malah kadang misal kita ngafalin apa secara keras, dia yang duluan hafal daripada kita itu. Jadi di jangka panjangnya itu dia bisa, jangka pendeknya yang dia nggak ini. Jadi dia dengan keluarga besar dia pun hafal, ini siapa itu dia hafal. Saya kadang kalau lagi capek dan tahu ini bakal bikin dia rewel, ya itu kita hindari gitu, Misal perkara nutup pintu gitu, kakak-kakak Andalusia pasti paham lah, dia tutup pintu itu dia nggak suka gitu loh. Misalnya kayaknya bakal rewel, ya udah kita nutup pintu, matikan lampu, itu tanpa sepengetahuan dia. Kalau kita lagi nggak mood, kalau kita lagi baik-baik aja gitu ya, ketika matiin lampu, nutup pintu di depan dia juga nggak apa-apa, asal pelan. Karena kalau begitu grek gitu dia kayak langsung marah gitu. Kenapa ditutup pintunya? Maghrib gitu, pintunya ditutup, jendelanya tutup. Maghrib masih nangis ya, kita tetap mengulang-ulang hal yang sama. Maghrib semua pintu dan jendela ditutup. Maghrib semuanya itu kita terusin. Ya dia kadang nggak terima, ya udah kita biarkan. Tapi ternyata kita cuman butuh waktu mungkin
3 hari sampai seminggu, dan akhirnya dia paham kok gitu, karena kita butuh memasukkan konsep itu kan, untuk dia perlu waktu yang lama. Saya tuh sebagai orang tua nggak terlalu yang anak saya gini loh kayak gitu, tapi kalau namanya punya anak spesial ya, jadi kita tuh lebih menghargai perkembangan kecil itu. Udah kayak kita tuh dapat kayak berlian gitu loh. Jadi kita latihan nggak mendapatkan yang muluk-muluk, enggak dia yang harus bisa apa gitu, enggak. Tapi kadang kayak gini, setelah kita bertahun-tahun, bahkan beneran yang durasi tahunan ya gitu, kita ngasih tahu sesuatu gitu loh, nanti dia tiba-tiba dia diem gini, pintunya ditutup karena maghrib ya. Cuma itu kan kecil, dan itu tuh muncul setelah setahun gitu, yang kayak kita tuh haus terus disodorin air gitu. Sepele buat orang lain, tapi bagi kita tuh itu kayak momen yang kita tunggu-tunggu kayak gitu sih. Jadi kita nggak yang bangga yang gimana kita, setiap hal kecil itu luar biasa buat kita, setiap hal kecil gitu. Jadi kadang dia bisa ngobrol tektokan sama kakaknya, itu aja gitu udah adem gitu loh. Karena nggak mudah, saya yakin nggak mudah juga jadi seorang kakak punya adik yang spesial, itu nggak mudah. Dia harus menyesuaikan banyak hal itu. Saya pernah ya waktu awal-awal itu, saya nanya-nanya ke teman saya atau ya seseorang yang punya anak hidro gitu, yang kebetulan dia tumbuh kembangnya bagus gitu. Itu saya tanya-tanya, tapi jawabannya tuh pendek-pendek gitu. Saya merasa kayaknya beliau itu kurang nyaman ditanya-tanyain gitu loh. Dan setelah kesekian tahun tuh ternyata saya merasakan gitu, karena mengulang sesuatu yang membuat kita itu sedih itu capek, bener Mbak, memang capek gitu. Dan mungkin nanti kalau udah siap saya bikin satu highlight yang khusus gitu, karena banyak sih yang nanya gitu. Tapi saya berusaha, selalu saya kembalikan ke zaman saya waktu masih gelap, belum punya lilin gitu ibaratnya itu. Jadi saya kembalikan itu, mereka cuman butuh lilin gitu aja, butuh lilin untuk tahu di mana jalan keluar ruangan gelap ini. Setelah dia tahu, ibarat kata membuka pintu, udah tugas saya udah selesai kayak gitu. Mereka tuh kayak gitu. Jadi masih ada Mbak yang nanya-nanya, yang DM, yang wapri gitu. Ya kadang mereka cuman butuh didengarkan, mengeluarkan unek-unek kekhawatiran gitu. Kekhawatiran yang kadang kalau ke orang yang nggak paham, mereka bukannya mendapat sesuatu yang positif, tapi malah bikin ini down kayak gitu. Jadi ya selalu, meskipun kadang lelah ya mengulang cerita itu, tapi selalu saya kembalikan ke masa-masa saya dulu waktu masih gelap gitu. Setiap orang itu punya naik turunnya sendiri, punya ujiannya masing-masing. Kemudian setiap orang itu punya track, kemudian punya kecepatan, dan punya iramanya masing-masing. Jadi kita cukup fokus di situ aja, udah nggak usah tengok-tengok, karena ya porsi kita di situ gitu. Jadi fokus di situ, kita nggak perlu tengok-tengok membandingkan ke mana-mana, melihat kemana-mana gitu. Meskipun itu sulit ya Mbak, sulit banget, nggak gampang gitu. Kadang kok aku gini sih gitu, kok dia gitu, enak ya dia bisa sana. Tapi setiap orang pasti ada ini, karena kita hidup. Kalau nggak mau ya berarti kita sudah nggak hidup. Nggak ada yang enak terus tuh, nggak ada. Tapi memang kita nggak boleh ya ngomong gitu, karena itu bisa jadi belief gitu ya. Jadi memang kita harus tetap itu tadi positive vibes. Jadi apapun yang kita terima, insya Allah itu enak dan itu yang terbaik. Jadi kita fokus aja di jalur track irama kita, udah cukup di situ. Itu karena memang kita manusia dan kita masih hidup gitu. Itu aja. Pesan saya sih yang pertama sekali itu adalah tidak menghakimi. Sudah itu sudah Mbak, tidak menghakimi itu sudah hampir
50% itu bikin kita itu semangat gitu menjalani hidup gitu. Kemudian yang kedua itu menerima itu dalam artian tidak mengucilkan gitu. Ibarat kata misal mari bermain bersama kayak gitu, terus ayo ke rumah gitu. Itu sesuatu yang alhamdulillah saya dapatkan di lingkungan saya, tetangga-tetangga yang baik itu luar biasa gitu. Cila ke rumah gitu, nanti dia pulang bawa tentengan, meskipun si Cilanya nggak mau ya Mbak, dia kan nggak semua apa-apa itu dimakan gitu kan, dia nggak mau gitu loh. Itu udah bagi kita itu udah luar biasa kayak gitu sih. Jadi jangan menghakimi, diterima, kemudian selalu sampaikan yang baik-baik, udah itu sudah sangat-sangat membantu kita gitu.